Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya hormati para wakil rektor dan ketua atau direktur pasca sarjana Unwahas Hadratus Syekh Kiai Haji Profesor Dr. Muhtaram Azzahullah bi'izzih, para dekan, para dosen, mobil khusus sahabat saya sama-sama mantan PBNU Kiai Haji Zainal Arifin Junaidi, Sahibul Ma'had Al-Ittihad Poncol, sahabat saya juga Kiai Haji Mustamsikin. Masih P3 Pak? Masih P3 Pak? Para mahasiswa yang saya banggakan. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Begitu pula laisal Quran wahyul aqidah wasyari'ah faqat, innamal Quran wahyul ilmi was thaqafah, wahyul adabi wal hadarah, wahyut tamaddun wal insaniyah. Begitu pula risalah Nabi Muhammad, laisat risalatu Muhammad aqidatan wa syari'atan faqat, wa innama risalatu Muhammad risalatul ilmi thaqafah, risalatul hadarah, adab wal hadarah, risalat tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya membawa akidah syariah saja. Islam tidak hanya membawa rukun iman dan rukun Islam saja, tapi Islam membawa peradaban, kebudayaan, kemajuan, kemanusiaan, dan seterusnya. Quran juga demikian. Bukan hanya bicara surga neraka, bukan hanya bicara pahala siksa, tapi juga Quran membawa misi peradaban dan kebudayaan dan kemanusiaan. Nabi Muhammad juga ajarannya yang disampaikan bukan hanya dakwatul aqidah wa syariah saja, tapi juga dakwatul ilmi wa thaqafah, dakwatul adab wal hadarah, dakwatul insaniyah. Itulah dakwah Nabi Muhammad. Maka kesimpulannya tidak mungkin antara agama dan budaya kita pisahkan. Tidak akan maju kalau hanya yang kita sampaikan hanya akidah syariah saja. Tidak akan berhasil, tidak akan efektif, gersam, keras jadinya. Begitu pula kalau hanya budaya tanpa prinsip agama juga kering nanti. Oleh karena itu, keberhasilan dakwah Islam sepanjang sejarah ketika Islam menyatu dengan budaya, ketika dakwah menyatu dengan budaya, ketika ajaran-ajaran menyatu dengan budaya. Tidak boleh budaya yang ada kemudian dipertentangkan dengan agama, kecuali jelas-jelas bertentangan syariah. Kecuali ketika para sahabat masuki Persia, orang Persia menyembah api. Apinya diletakkan di atas, bangunan tinggi di atas kan, perapian namanya. Para sahabat bingung, ini apa ini? Ini apa ini? Di Madinah Mekah nggak ada. Setelah dilihat di atas ada api, kata sahabat, oh hadhi manaroh, tempatnya api. Mananya apa? Tempatnya nar api, manaroh tempatnya api. Oh ini manaroh. Mari kita lestarikan. Apinya dibuang, malah sekarang menjadi ma'zanah, tempat azan. Jadi menara itu mana? Tempatnya api, menara, bahasa Arab itu. Jadi kata manaroh. Ini contoh kecil bagi orang sahabat menerima budaya setempat dan diinjek, diberi ruh din Islami, yaitu menjadi ma'zanah yang tadinya manaroh.
Ketika Islam menuju ke barat, ke perbatasan Romawi, baru tahu, para sahabat baru tahu ada gereja. Di Mekah Madinah nggak ada gereja. Bangun gereja pakai kubah. Apa kata sahabat? Mari kita lestarikan kubah ini. Bahkan untuk bangunan masjid, supaya sofnya tidak putus oleh tiang. Supaya bangunan masjid tidak terputus sofnya oleh tiang. Jadi menara dari Majusi, kubah dari Kristen. Tidak mengganggu akidah. Ini budaya. Justru budayanya langgeng, Islamnya jadi kuat. Ini contoh di Timur Tengah sana. Belum lagi, ini kalau bicara, ini yang bicara materi ya. Belum yang bersifat ilmu pengetahuan. Bayangkan, 95% para ulama tabi'in yang membangun peradaban Islam ini orang Persia, bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Yang pertama kali wad'un nuqat al huruf, bikin titik di huruf, tadinya nggak ada titiknya, ba ta sa sama, jim ha kho sama, dal za sama. Orang pertama kali membuat titik pada huruf, ba titik satu di bawah, ta dua, ta tiga, orang Persia, bukan orang Arab. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Orang pertama kali bikin harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasjid, sukun, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, orang Persia. Orang pertama kali ngarang atau gagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran, bukan orang Arab, Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Yang menggagas ilmu nahu, coba grammar Arab sing bikin bukan orang Arab. Grammar bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam Amr bin Kumbur atau Sibaweh. Dalam kitabnya namanya Alkitab, di Majilid Alkitab. Yang menggagas balaghah, menyelidiki kesusastraan, kehebatan bahasa Al-Quran, bukan orang Arab. Amr bin Ubaid, wafat tahun 121 Hijriah. Nah, namanya soal selidiki ada 3 unsur keindahan bahasa Arab itu. Dari sisi ma'ani, dari sisi bayan, dari sisi badi'. Maka 3 ilmu namanya ilmu balaghah. Ayo apa lagi? Nah, imam yang 4 itu madhab dua Persia, 2 Arab. Imam Syafi'i dan Malik Arab, kalau Imam Hanafi dan Hambali Persia. Bukan para tabi'in, Abu Sufyan Tsauri, semuanya rata-rata bukan orang Arab. Ahli hadis 10, 1 pun gak ada orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Hakim Tirmidzi, gak ada orang Arab. 10 ahli hadis bukan orang Arab. Ya Allah, luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya Islam berkembang setelah ditopang dengan peradaban non-Arab. Kalau nggak ada orang Arab nggak ada apa-apanya. Ada padang pasir, korma, onta. Orang Arab sih jangan sombong, nggak ada apa-apanya orang Arab. Masih pintar Pak Arifin Junaidi. bisa cuma sholawatan. Ya penting sih, penting sholatannya penting lah. Yang bangun peradaban Islam bisa maju karena ada lahirnya ilmu pengetahuan. Belum yang ilmu yang sebentar. At-Tabari pertama kali ahli tafsir yang menafsir Quran sempurna, 10 jilid. Kalau Ibnu Abbas bikin tafsir, memang Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, hanya 2 jilid, singkat sekali. At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir, orang mana? Tabaristan. Yang madhab al-sunnah yang satunya Al-Maturidi, orang mana? Uzbekistan. Asy'ari Arab, bukan Asy'ari Arab. Ya Allah, jadi tanpa orang Persia, tanpa Islam ditopang dengan peradaban Persia, nggak akan maju Islam ini. Hanya nama doang Islam. Tapi mengandalkan orang Arab, cuma benda pasir dan onta saja. Sampai lebih maju lagi. Muawiyah bin Abi Sufyan punya dokter pribadi. Cari orang Arab, dokter nggak ada, paling tukang sembur paling. Tukang sembur nanti ya, tukang sembur ya, dukun paling. Kahin. Adanya orang Kristen. Diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dokter pribadi istana. Namanya
Yahya ad-Damashq, bukan, namanya Sargius. Punya anak Yahya namanya. Anaknya nggak mau tinggal di istana, melo bapaknya nggak mau. Keluar dari istana Damaskus, tinggal di Palestina, mendirikan madrasah. Pertama kali orang Arab, orang Islam mengerti tentang mantik, ilmu kalam, logika, makulatul asyarah dari Yahya Damaskus. Guru pertama mantik, ilmu mantik masuk ke dalam Islam, orang Kristen. Mau nggak ada orang Arab ngerti mantik nggak? Mau ada orang Arab ngerti ilmu kalam, jenis, fasal, nau, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, qaul syarih, primus minor, primus major, legal statement, konklusi. Orang Arab ngerti tuh, ngerti orang Arab? Nggak ngerti. Paham boten? Ya Allah. Sampai ke yang di luar ilmu Islam, di luar ilmu agama. Ibnu Sina, Abu Bakar Razi, dokter. Ibnu Sina, ya dokter, ya filosof, ya komplit lah. Al-Farabi, Al-Kindi Arab. Kalau Al-Kindi Arab dari suku Kindah. Tapi kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Amiri, Ibnu Rushd, satu pun tidak orang Arab. Kita mencari filsafat di padang pasir, jangan ketemu. Filsafat dibangun dan disempurnakan, walaupun itu sumber asli dari Yunani, disempurnakan, diinovasi, disempurnakan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi dan teman-temannya semuanya. Al-Ghazali, orang mana itu? Orang Khurasan, orang Persia, bukan orang Arab. Ar-Razi yang punya tafsir 36 jilid, yang saya baca kalau malam Jumat dan malam Senin. Bisa ikuti lewat online, bisa. Tafsir paling sulit. Orang Roy, orang teman jadi Taharan, salah satu RT di RW di Taharan lah, sekarang masih ada Roy. Ya Allah. Itu artinya apa? Artinya Islam bukan hanya akidah dan syariah, tapi Islam bisa berkembang karena disuntik dengan peradaban, budaya, dan pengetahuan, kreativitas yang sangat luar biasa. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmil washqaniha wa hamalahal insan. Saya tawarkan amanat kepada langit, gunung, bumi, semuanya menolak. Ketakutan atau ngeri kalau nggak bisa melaksanakan. Manusia menerima. Padahal manusia punya potensi sangat kurang ajar dan sangat bodoh. Bukan hanya kurang ajar, sangat dzalum. Bukan hanya dzalum. Kurang ajar pol lah. Jahul, bodoh pol. Bukan hanya bodoh, jahil. Kalau bodoh jahil, kalau jahul bodoh pol lah. Nah, amanah apakah itu yang diterima oleh manusia? Dua. Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Itu agama. Nah, kita syariah. Langit, amat dari langit, suci. Yang kedua, dan itu sudah selesai. Bagi kita orang NU, sudah selesai sudah. Akidah kita Asy'ari, syariah kita Syafi'i sudah selesai sudah. Yang kedua yang nggak akan selesai sampai hari kiamat, yaitu amanah tsaqafah dan hadarah. Bagaimana kita membangun peradaban, kemajuan dan budaya. Ini membutuhkan ijtihadiyah yang maksimal, bukan doktrin. Membutuhkan apa? Ijtihadiyah, kreativitas dari kita yang maksimal. Baik bersifat culture, religi, humanitarian, atau bersifat welfare, teknologi. Itu membutuhkan kecerdasan kita. Mengapa kita kalah? Ya karena kalah di taqwa dan hadarah. Paham betul? Mengapa kita kalah? Ya karena kita bodoh. Karena kita nggak kreatif. Mengapa Jepang maju? Padahal agamanya nggak karu-karuan tuh. Agamanya nggak karu-karuan, nggak jelas. Shinto namanya. Kalau kita bareng Darmo Gandul barangkali. Darmo Gandul, Gotolocot, Sambelun, Subut. Mengapa maju? Peradabannya yang maju. Agamanya nggak jelas. Mengapa Afghanistan 100% Muslim tapi nggak karu-karuan? Budayanya hancur. Budaya yang berantakan. Agamanya benar. Ahli sunnah jamaah 95%, 97%. Madhabnya Hanafi. Akidahnya Maturidi. Tarekat yang Syabandiyah. 3% Syiah. Afghanistan itu terdiri dari 7 suku. Perang saudara sudah 40 tahun. Suriah, sudah berapa tahun itu perang saudara. Yaman,
Apanya yang hilang dari mereka? Budayanya, akhlaknya, jati dirinya, kepribadiannya. Agama yang benar, Islam, jamaah, tahlil. Ukurannya benar kalau tahlil. Ukurannya kalau Islam benar, kalau mau tahlil benar itu. Ukuran kalau mau tahlil baru dari itu udah seru. Nah, kenapa kita kalah? Karena kita tidak memperkuat agama kita dengan thaqafah dan hadharah. Kita hanya punya akidah syariah, tok. Surga, neraka, pahala, siksa. Punya itu aja cuma. Enggak punya thaqafah dan hadharah. Ketinggalan. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat umat tergantung budayanya, bukan agamanya. Ya Allah. Bukan agamanya mengangkat martabat kita ini, budaya. Mohon maaf, jangan kaget, adik-adik mahasiswa. Di Quran tidak ada terminologi umat Islam. Ayo cari baca Quran. Nggak ada umatan Islamiyah atau umatan Arabiyah. Yang ada fungsinya, bukan legal formanya, bukan fungsinya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Supaya apa wasata? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kita berperan di tengah-tengah manusia. Peran apa itu? Syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadariyan, iktisadiyan, sihhiyan, istimaiyan, dan syuhudan insaniyan. Tanpa kita bermain di berbagai lini itu, kita nggak ada apa-apanya. Kalau hanya syuhudan dinian saja. Nah, kalau mau din semua NU, tapi kepala desa bukan NU, maju gak kira-kira? Menteri agamanya NU, tapi presiden wakil presiden sama sekali nggak NU, maju gak itu NU nanti? Jadi kalau kita mau maju ya, kalau kita mau maju ini bahasanya. Dah, itu kita cerita secara umum di sana. Kemudian agama Islam datang ke Nusantara. Bukan hanya Wali Songo. Sebelum Wali Songo, Syekh Subakir datang ke sini. Awal mulanya ada pertama kali Syekh Subakir masuk ke sini, ternyata di Jawa ini terutama banyak dedemit, tuyul, paling genderuwo lah, genderuwo. Semua dirantai oleh Syekh Subakir. Dirantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali ada dua makhluk halus yang tidak mau dirantai, tidak mau dibuang, dan tidak akan mengganggu Islam, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Apa namanya? Tahayul gitu? Enggak. Sejarah ini sejarah. Malah kitab Murujid Dhahab karangan Imam Al-Mas'udi, beliau melancong dari Baghdad sampai ke India, Sri Lanka barangkali, naik ke gunung, melihat ke selatan. Ya Indonesia maksudnya. Di sana jujur syayatin katanya. Saya nggak mau ke sana. Di sana jujur syayatin, kepulauan setan. Ya kita inilah gitu. Betul. Al-Mas'udi dalam kitabnya Murujid Dhahab. Jadi melancong dari Baghdad, mentok di Sri Lanka, nggak mau ke selatan lagi, nggak mau. Dilihat dari atas gunung, setan tok isinya. Nah, Syekh Subakir memperkenalkan Islam di tanah Jawa ini. Yang kedua, Syekh Wasil atau nama aslinya Riasiddin An-Nisaburi. Beliaulah yang membawa kitab Al-Asror. Apa? Kemudian diajarkan kepada Raja Doho Kediri. Siapa namanya? Joyoboyo namanya. Apa itu asror? Ramalan-ramalan, nubuat, prediksi-prediksi yang akan datang. Terkenal sekarang malah katanya kitab Joyoboyo. Itu pada Al-Asror, tulisan Syekh Wasil Riasiddin An-Nisaburi. Beliau kuburannya di Masjid Stono Gedong, Kota Kediri, di belakang, ya, di belakang masjidnya. Walhasil, bagaimana ulama Islam datang kemari membangun peradaban, membangun akhlak, membangun karakter, bukan hanya doktrin akidah, bukan. Iya ya. Kalau ikut Islam dipanggil santri. Santri itu bersih. Santri bersih. Kalau nggak ikut santri namanya abangan ya. Abangan apa?
kotor. Semuanya pengen dipanggil santri semua. Yang dianggap orang Hindu berkasta-kasta, menganggap orang berkasta-kasta. Brahma, Satria, Sudra, Waisa, ada lagi satu yang paling yang nomor 5 nggak ada namanya lah, udah nggak ada namanya. Sampai sekarang di India masih. Ini kelompok yang sangat-sangat sengsara, dihina. Ada masih di India itu. Di Indonesia agak berkurang sudah. Hindunya udah modern lah. Para orang Jawa, orang Hindu tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun itu raja, ingsun. Kalau kita ini kaula alit, budak kecil. Para wali datang ngajarkan usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a, niat ingsun ambil air wudu. Orang Jawa kaget. Ini kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari saya nggak bisa ngomong ingsun. Tapi kalau masuk Islam sekarang juga bisa ngomong ingsun. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam ingin ngomong Masya Allah, luar biasa. Tenan. Dan ulama menerima rakyat, menerima masyarakat salaman ya, walaupun dicium tangannya, tapi ya bungkuk sedikit lah. Ya kalau Hamengkubuwono kan dengkul yang dicium. Rakyat kalau mau ketemu Hamengkubuwono di Jogja, yang dicium itu dengkul, lutut. Ulama tidak, tangannya walaupun cium nggak apa-apa lah. Ada lagi, ulama jalan-jalan melihat ada sesajen. Apa ini sesajen, Kiai? Untuk apa? Mengusir roh jahat. Ya tuyul apa, dedemit lah, kuntilanak. Supaya roh jahatnya larinya jauh, nggak akan kembali lagi ke sini. Jangan cuma nasi sekepel, potong kambing 1, masak beras 20 kilo. Nurut dia, nurut. Jadi 40 piring. Dan lauknya lah. Lapor Kiai, sudah beres 40 piring. Taruh di pojok mana? Di pintu gua mana, di bawah pohon mana, di pojok rumah mana? Kata Kiainya bukan ditaruh pojok atau di pintu gua atau di perempatan, bukan. Dimakan. Kaget dia. Dimakan, iya. Dimakan teman-teman, diundang semuanya. Tapi sebelum makan berdoa dulu. Minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi itu namanya dakwah bitazkif, bukan bil tahaddi, bukan bitazkif. Dakwah dengan membangun peradaban, membangun kemanusiaan, memanusiakan manusia. Sekarang kalau musola atau masjid batas suci, lepas sandal. Waduh, dulu nggak begitu dulu. Caranya gimana caranya supaya orang jaga, mau masuk masjid dan kakinya bersih? Di depan pintu masuk ada air. Gelem orang gelem, airnya nyemplung, kakinya nyemplung, air, sandal ditinggal pasti. Luar biasa itu. Sekarang sih ada tulisan lepas sandal, batas suci. Dulu nggak usah banyak ngomong lah. Sunan Kudus Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani mengharamkan atau melarang korban dengan sapi. Karena walaupun orang Kudus sudah masuk Islam, bekas baru saja meninggalkan Hindu, melihat sapi disembelih masih sakit rasanya. Kalau gitu ganti kebo. Di Quran nggak ada kebo, di hadis nggak ada kebo, di kitab fikih Fathul Muin nggak ada kebo. Adanya onta, sapi, kambing. Itu luar biasa. Sunan Kudus berani sekali istihadnya itu. Ganti kerbau. Ya Allah. Sampai sekarang kalau ke Kudus soto kerbau, nggak ada soto sapi. Sangat-sangat menjauhi konflik. Para kiai sampai sekarang apa nggak ngerti ahkam syariah, hudud, qisas, ngerti nggak? Kiai ngerti nggak? Ya kiai ngerti banget. Pencuri potong tangan, zina gebukin 100 kali, membunuh lagi, gitu ya. Mabok 40 kali cambuk. Tapi kiai tidak mendahulukan itu. Tidak mendahulukan itu yang disampaikan dakwah itu.
Ayo Islam, ayo sing akur. Ada orang mau cerai, jangan cerai. Lebih baik daripada cerai kudu-kudunya terpaksa kawin lagi saja. Kata kiainya itu. Ya Allah. Walhasil kiai berusaha sekuat mungkin agar masyarakat tetap bersatu, berakhlak, rukun, damai. Apakah itu tidak ada dalam hadis? Ya iya banyak. Man qatala man ada dimian faqad adani. Man qatala faqad fa ana khasmu wa man kuntu khasmu yaumil qiyamah falam syurah hatta jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya, barang siapa berhadapan dengan saya gak akan masuk surga. Ya Allah, Rasulullah itu. Quran juga wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubul adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kamu caci maki non muslim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat punya kebanggaan masing-masing, harus kita hormati agamanya, budayanya, seninya, kulinernya, adat tradisinya. Coba Quran itu. Afara'aitum ma tumnun antakhluquna am khaliqun afara'aitum ma tashrabun antum anzalna min sini am munzilun. Quran itu bahasanya gitu. Lihat tanaman yang kamu tanam itu, siapa yang menumbuhkan? Kamu atau saya? Air yang turun dari langit itu yang sangat besar faedahnya kamu minum, siapa yang menurunkan dari langit? Kamu atau saya? Api yang sangat besar faedahnya yang kamu bisa mengeksplorasi dengan maksimal, siapa yang menciptakan api? Kamu atau saya? Bahasa yang beradab, bahasa yang berbudaya sama sekali, luar biasa. Tidak doktrin gua air itu sains yang goblok. Itu sih bahasa berisik, itu sih bahasa berisik, begitu bahasanya. 212 Quran nggak begitu bahasanya. Air yang kamu minum siapa yang menurunkan? Saya atau Anda? Api saya menciptakan, saya atau Anda? Mani yang kamu keluarkan, yang menciptakan siapa? Antum takhluquna am khaliqun. Kami atau ente? Luar biasa sentuhan Al-Quran itu, Masya Allah. Ini membawa misi budaya. Belum lagi wal ya'lamal ladzina utul ilma al-haqqu min rabbik. Ente mau benar harus dengan ilmu. Kitab suci apapun gak ada yang bahasa begitu. The Old Testament, The New Testament, gak ada yang mengatakan harus berilmu, gak ada. Cuma Quran. Ente yang benar harus dengan ilmu. Kebenaran harus didasarkan dengan analisis ilmiah. Nah itu semua dipahami oleh para kiai, para ulama paham itu. Ulama pesantren paham itu. Ayah saya juga mau balik dulu, ya suka ceramah lah ayah saya almarhum. Gak pernah selama menakut-nakutin, gak pernah. Puasa ya Ramadan ya, waduh masih gak sanggup ya karena saya kerjanya berat. Angkat-angkat karung, ya ada puasanya lah sebulan, jangan semua kosong banget. Sholat ya 5 waktu ya, waduh kiai berat kiai, gak mampu saya sholat 5 kali, saya jadi kernet mobil, jadi kernet, jadi supir, gak mungkin saya sholat 5 waktu. Ya saya semua ada sholatnya lah, jangan kosong banget. Tuh caranya dakwah begitu caranya. Ada lagi, ada sinder ya, sinder mandor tebu ya. Nah, di desa saya, di pojok sana, di luar pesantren jauh. Nah ayah saya tuh kalau ke sawah pasti lewat di sebelah rumahnya. Kalau dia ada, namanya Pak Rusdi namanya. Kalau ada pasti ayah saya berhenti. Ayah saya pasti berhenti, salaman, dihabare, waras, harganya tembakau berapa ya sekarang ya? Bawa kelinting itu, kelintingnya, kayak kawung, berapa ya? Oh, Arjuna sekian, kalau di Jamblang sekian. Itu ada beda kecamatan, beda pasar. Udah. Setiap lewat di samping rumahnya dia ada, pasti berhenti ayah saya. Dia nggak sholat, nggak apa orang abangan betul. Lama-lama barangkali tersentuh. Iya ya. Kayak Akil berkali-kali mampir ke rumah saya atau menyapa saya lah. Saya nggak pernah datang ke rumahnya. Suatu ketika datang ke rumah saya.
Di dalam pesantren, masuk pesantren. Yang enggak diajak sholat, sholat yang enggak. Lama-lama ikut sholat, ikut ngaji, lama-lama jadi orang fanatik ayah saya. Pokoknya kiai enggak dari kiai akil katanya. Itu dengan pendekatan tasqiful qalb, tasqiful nafs, tahdibun nafs, tasqiful qalb, pencerahan. Manusia potensi sama saja, manusia ini potensinya. Hanya pendekatannya kita mampu apa enggak. Manusia pertama punya kekuatan al-quwwatun natiqah. Ayo apa? Bunyi bareng. Al-quwwatun natiqah. The power of intelligence, kecerdasan. Adanya di otak. Ada di otak. Makanya otak ini terdiri dari beberapa titik elektrik, ratusan ribu elektrik, bahkan jutaan. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Kemauan, hasrat, cita-cita, ambisi adanya di liver. Itu yang namanya an-nafsu. Kemauan, hasrat, cita-cita, tekad. Nanti akan menghasilkan sukses, gagal, gembira, sedih, takut, berani, semuanya ada di situ semuanya. Nah, yang paling penting manusia adalah an-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? The power of God. Tiupan dari Allah. Faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Adam ciptakan dari tanah, kemudian setelah jadi tanah, saya hembuskan tiupan dari saya, roh dari saya. Itulah qalb, itulah hati. Tempatnya apa itu? Di situ mahabbah, di situ takwa, di situ ukhuwah, di situ ta'awun, di situ sabar, di situ syukur, di situ ridho. Saya harus jadi DPR. Enggak jadi, malah kecewa kan? Kecewa kan? Hati mengatakan sabar. Sabar. Saya harus kaya. Bisnis harus kaya. Ternyata gagal, sabar. Bisnisnya harus jujur. Kalau berhasil harus diinfakkan pada bersyukur infak yang benar. Saya harus mengawini dia tuh, menikahi dia yang cantik itu. Gagal, sabar. Ditunggu jandanya saja lah. Itu apa? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Qalbu. Yang terdiri dari basirah, the afhad, yang membedakan mana baik mana buruk. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Kemudian yang kedua bagian hati adalah conscience, domir. Domir, moral. Moral mengeluarkan salah satu perintah if'al atau la taf'al. Do it atau don't do that. Setelah basirah tahu ini baik ini buruk. Kalau sudah sesuai dengan domir, sesuai dengan basirah, maka yang berperan adalah fuad, depth of heart, nurani. Lubuk hati lah, kamu benar atau kamu salah. Kamu kurang ajar, suara di sini. Yang bohong itu cangkem. Fuad gak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Wallahi demi Allah saya nggak korupsi. Iya. Bukan saya yang ganggu dia tuh. Iya saya. Gitu ya? Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Pernah ya. Pengalaman semua pengalaman semuanya. Bukan saya. Iya. Saya cuma ke bawah-bawah teman. Saya malah provokatornya saya. Saya yang dapat sedikit, banyak. Apa namanya? Fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Disingkat saja ini. Syukur-syukur kalau fuadnya sudah berfungsi, ada namanya asrar, the power of script. Kekuatan misterius pada diri kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Gus Dur masih sakit, masih baru masih ada tambalnya di sini kepalanya. Di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, dan Pak Wisnu, mantan ketua Golkar Jawa Tengah. Kita pelan-pelan ngomong, tiba-tiba Gus Dur duduk, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima ini kaget, ini Gus Dur konslet ini udah. Dari mana tuh? Saya ngasih tahu itu.
Yang ngasih tahu siapa? Asror namanya. Gak ada yang ngasih tahu. Ya barangkali Pak Arifin lebih banyak pengalaman Gus Dur ya. Banyak sekali cerita seperti itu. Di Madinah umroh, saya masih di sana. Selesai sholat, Isya, monggo cari ulama khawas, monggo. Ini Gus, ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, muridnya yang mendengarkan banyak, kita bisa tumpuk. Ini Gus, betul. Jalan lagi, ini Gus, betul. Sampai 3 ulama, 3 lagi ngajar, enggak. Ada orang Mesir sendirian, sorbannya kecil. Ini katanya, ini. Terus kenapa? Jangan ngomong, aku jawab dungo. Padahal beliau bahasa juga bisa kan, menyuruh saya. Assalamualaikum, ini Ustaz Burhan Wahid, Rais Ulama Akbar Jamiah di Indonesia. Terus ada apa? Minta doa apa? Doa selamat, didoakan. Ya sementara berapa? 3 menit, 4 menit. Selesai doa, orang ini lari, pergi. Agak cepat larinya, jalannya agak cepat. Sambil mengatakan, Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arifani iyah. Dosaku apa ya Allah? Kau jenengan buka rahasia siapa saya pada orang ini. Sampai engkau buka rahasia saya pada orang ini. Jadi itu wali lagi umpetan. Ketahuan Gus Dur. Saya juga bengong aja waktu itu, saya bengong aja lihat kejadian itu. Jadi itu wali lagi sengaja maktum menyembunyikan dirinya sendiri orang dari Mesir. Ketahuan Gus Dur. Padahal kamu intel ya. Ada lagi. Pagi jogging setelah nggak jadi presiden, setelah bantainya presiden jogging, mampir rumah saya, minta air putih. Saya buka AC, air putih, roti tawar. Ada saksinya nih, Ulil, namanya Ulil, santri saya, Dr. Ulil Absor, bukan Ulil Absor yang itu bukan, yang kecil. Tiba-tiba bangun 20 menit lah tidur itu, ngorok malah. Bangun, mengko Kang Said nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Dari mana itu? Sing ngandani sapa iku? Bola tahun 96 ya. Ada mondial internasional dulu. Pertama kali yang main pertama Prancis Spanyol. Kita nonton, kita rame-rame nonton. Gue kira nggak kelihatan, cuma dengarkan saja dari TV itu. Iki bakal Prancis menang 0-1, 1-0. Benar. Ya Allah, kekuatan Asro. Mudah-mudahan Anda sekalian nanti kalau sudah tua. Kalau sekarang belum bisa masih hawa nafsu, harus menang. Yang terakhir kekuatan Latifah. Minimal punya istri namanya Latifah dulu deh minimal. The power of soft. Kekuatan yang halus. Dulu ayah saya atau kiai-kiai kalau mengartikan Latifah, barang sing lembut. Aduh angel banget barang lembut. Sekarang gampang, software. Latifah. Suatu ketika Sungai Nil surut, ada dalam sejarah ini. Bukan saya bohong, bukan saya bikin-bikin, bukan. Sungai Nil di Mesir surut, airnya nggak datang. Gubernurnya kirim surat pada Khalifah Umar. Khalifah, Sungai Nil airnya surut. Dulu sebelum Islam, kalau air Sungai Nil nggak mendatangkan air, berarti tanda minta tumbal. Gadis cantik diberi penghiasan yang lengkap, lempar, nanti ditelan oleh air. Akhirnya datang. Oh gitu ya. Sayyidina Umar langsung ambil kertas, ambil pulpen. Saudara Sungai Nil, kalau ente mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau ente mengalirkan air karena ingin tumbal perempuan cantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh. Dilempar sana ya ke Mesir ya, dibawa ke Mesir, dilempar. Sampai sekarang nggak pernah surut. Kalau main Sayyidina Umar itu. Ada di kitab sejarahnya ada. Umar kirim surat pada Sungai Nil. Ini kalau di luar NU barangkali nggak percaya di luar NU. Itulah tipologi kita, percaya pada yang demikian.
Orang nggak percaya berarti menyempitkan rahmat Allah, menyempitkan kekuasaan Allah. Nah, kembali masalah Islam Nusantara, di saat-saat Timur Tengah seperti itu, kita semua tahu lah ya. Saya cetuskan tahun 2016, mari kita bangga menjadi umat Islam Indonesia Nusantara. Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam berbudaya berakhlak, bukan Islam radikal, jauh dari radikal ekstrim apalagi sampai teroris. Ceritanya begini. Tahun 1914, wilayah Islam lagi dijajah oleh para penjajah. Irak, Mesir, Sudan, jajah Inggris. Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair, jajah Prancis. Libya, jajah Itali, Mussolini. Indonesia, jajah Belanda. Khalifahnya di Turki, Khalifah Utsman, la haula wala quwata, rajul marid, the sick man. Gak bisa melawan penjajah. Ya, Hasyim Asy'ari, ini betul. Waskito, ini khilafah akan bubar. Sistem khilafah akan hancur. Nanti kalau khilafah bubar akan berdiri negara sendiri-sendiri. Kalau nanti negeri Jawi ini sendiri tanpa khilafah, jangan sampai masyarakat Islam di Jawi ini sekuler artinya nggak peduli agama lah. Maka Hasyim Asy'ari mencetuskan jargon yang semua kita hafal, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Tahun 14. Betul, 10 tahun kemudian tahun 24 khilafah bubar. Yang membubarkan adalah siapa namanya? Mustafa Kemal Atatürk. Atta itu guru bangsa Turki. Pertama kali dilakukan membubarkan Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian Agama bubarkan. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Ini bukan Arab ini, Turki. Muhammad gak boleh, Mehmet. Khadijah gak boleh, Cetice. Ayub, Eop gak boleh. Ali, Alija, tambah Ija. Ini bukan negara Arab ini Turki. Gamis, kopiah putih gak boleh di luar masjid, dalam masjid boleh. Adzan gak boleh pakai sound system. Malah di ibu kota Ankara, ibu kota yang baru dari Istanbul pindah ke Ankara, adzan pakai bahasa Turki. Simbol-simbol khilafah dilarang beredar. Souvenir gambar khilafah dilarang muncul. Negara Turki nasionalis, modern, sekuler. Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Turkinya sih berdiri negara Turki, lepas dari penjajah. Lah yang lain, wilayahnya gimana wilayahnya? Wilayahnya khilafah Utsman ini. Karepmu dewe, karepmu sana. Silahkan berjuang sendiri-sendiri. Kira-kira itulah. Maka orang Arab kehilangan apa? Induk. Mencoba ingin membentuk khilafah lagi. Tahun 24, muktamar di Al-Azhar Mesir. 2 hari 2 malam, ittafaqu ala alla yattafiqu. Setelah berdebat 2 hari 2 malam, sepakat untuk tidak sepakat. Gagal ingin mendirikan khilafah lagi. Pertama kali orang Arab yang punya semangat nasionalisme melawan penjajah, orang Damaskus beragama Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Pertama kali bentuk partai namanya Ba'ath, mengkader pemuda-pemuda Arab. Dari Suriah Abdul Karim Qasim, dari Irak Hasan Bakar, Mesir Sa'ad Zaghloul, Ahmad Urabi, dari Libya Abdul Salam Jalud, Sudan Ja'far Numeri, Aljazair bin Bella. Walhasil doktrin nasionalis lawan penjajah, Partai Ba'ath. Nanti akan diteruskan, perjuangan itu akan diteruskan oleh siapa? Irak Saddam Hussein, Suriah Hafid Assad, Mesir Jamal Nasir, Muhammad Najib Jamal Nasir, Libya Muammar Gaddafi, Tunis Habib Bourguiba, Aljazair Syadil bin Jadid. Yang saya sebut namanya ini, Mbak, yang saya sebut namanya ini tidak berjuang untuk Islam, tidak peduli dengan Islam, hanya peduli dengan tanah air merdeka. Jadi mereka ini atas nama nasionalis
melupakan amanah Islam, dakwah Islam. Dah. Tahun 37 umat Islam baru sadar. Berdirilah partai Islam pertama namanya Ikhwanul Muslim. Yang mendirikan ulama Al-Azhar namanya Syekh Hasan Banna, moderat, Ahlussunnah Jamaah lah, Ahlussunnah. Moderat. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan, ya Banser lah kira-kira, membunuh Perdana Menteri. An-Najrasi namanya. Hasan Banna marah sambil nangis. Bukan begitu, bukan begini cara berjuang. Bukan ini saya maksud berjuang Islam. Dengan membunuh, enggak. Dengan teror, enggak. Kamu tuh bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna terbunuh. Nah, gantinya nih, makanya gak hati-hati. Cari ganti ketua NU apa ini gak hati-hati makanya. Gantinya Said Qutb. Siapa namanya? Bukan ulama, jurnalis. Bukan dari Al-Azhar, dari Cairo University. Beliau memimpin Ikhwan Muslimun, ketua umum Muslimun, Mursyid Am namanya. Menulis buku panduan namanya Ma'alim Fit Thariq. Apa isinya? Isinya gampangannya, ringkasnya. Semua yang datang dari luar Islam namanya jahiliyah. Jadi jahil itu bukan bodoh, buta huruf, primitif, bukan. Jahiliyah adalah sistem politik ideologi yang datang dari luar, namanya jahiliyah. Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme karena datang dari Prancis, dari Ernest Renan. Konsep nasionalisme dari Ernest Renan tahun 1995. Jahiliyah. Coba. Jadi Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, Said Qutb mengatakan hubbul waton minal jahiliyah. Ya. Ringkas cerita aja ini. Tahun 65 kudeta, mencoba kudeta Jamal Nasir. Gagal. Tokoh-tokoh Ikhwan 6 orang digantung di Medan Tahrir, di Tahrir Square. Said Qutb, Zaki Muhandis, Al-Asmawi, Hasan Udaibi, Umar Tilimsani, gantung, ditonton rakyat. Masya Allah. Ikhwan dilarang, bubar. Tahun 69, tahun 65 ya. Tahun 69 muncul lebih radikal daripada Ikhwan. Namanya Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Semua orang itu kecuali mereka kafir semua. Grand Syekh Al-Azhar kafir, Tarekat Sufiyah kafir, Hufadzul Quran kafir, kecuali mereka yang gak kafir. Jamaah Takfir wal Hijrah. Mereka membunuh pertama kali wartawan senior nama Yusuf Sibai. Kedua membunuh Menteri Agama Husain Ad-Dahabi yang punya kitab At-Tafsir wal Fasirun. Yang terakhir puncaknya membunuh tanggal 3 Oktober 81 Presiden Muhammad Anwar Sadat. Hosni Mubarak jadi presiden, mereka dibabat, yang mati juga banyak, tapi tidak habis. Ada orang namanya Aiman Al-Zawahiri, pemimpin Tahrir Hijrah, lari ke Afghanistan, ketemu dengan Usama bin Laden dari Saudi, mendirikan Al-Qaeda. Non-Muslim hal darahnya, tempat ibadah selain masjid, bom. Itu Al-Qaeda. Itulah mahaguru dari bukan Amrozi, Ali Ghufron, Ali Imron, Mukhlas, Imam Samudra. Itulah gurunya. Al-Qaeda dilatih oleh Amerika. Yang ngerti Amerika. Yang biayain Saudi, Raja Fahd. Sampai habis 450 juta dolar. Dari berbagai negara datang masuk Al-Qaeda, termasuk Indonesia, Saudi, Pakistan, Bangladesh, Afrika juga banyak, Eropa juga ada. Itulah cerita daripada Al-Qaeda yang tadinya untuk menghadapi Sovietnya lari menghadapi, moncong senjatanya malah diarah ke bosnya, ke Amerika. Nah, masih kurang marem rupanya, masih kurang seru lah. Lahirlah ISIS, Daulah Islamiyah Irak wa Suriah, Daesh kalau mereka bilang Daesh. Yang namanya Mus'ab Zarqawi, pemuda umur 22 tahun, domisilinya di Tel Aviv, domisilinya. Mendirikan ISIS
mendirikan khilafah Irak dan Suriah. Yang tidak setuju bunuh. Yang heran, tidak pernah membunuh non-muslim, tidak pernah ngebom non-muslim. Selalu yang dibantai adalah orang Islam. Yang paling jago memenggal kepala cepat itu orang Indonesia malah. Dari Indonesia. Salim Mubarak At-Tamimi dari Pasuruan. Siapa lagi? Ada Nahrawi, ada nama Nahrawi. Ada anak Imam Samudra, anaknya Abu Jibril di sana itu. Istrinya ada di Cianjur, istrinya, anaknya dibawa, rumahnya, kebunnya dijual untuk bergabung ISIS. Ada lagi dari Jogja, seorang dokter. Walhasil 1.000 lebih orang Indonesia di sana itu. Sampai sekarang masih masalah besar. Yang masih hidup masalah besar. Pulang sini sudah nggak bisa. Di sana di kemah perkemahan di Suriah. ISIS lebih bahaya daripada Al-Qaeda. Membangun jaringan Afghanistan, Poso, bukan Poso dulu, Filipina Selatan, Poso, Bima, NTB. Coba kalau kita ke Bima, waduh, ada pelang permanen, bukan spanduk, permanen loh. Ini daerah khilafah Islamiyah sampai sekarang. Kapoldanya nggak bisa berbuat apa-apa, la haula wala quwata kapoldanya. Mereka tidak tahu bahwa ini jaringan bikinan siapa. Kelompok ini bikinan siapa ini? Al-Qaeda bikinan Amerika, IS bikinan Israel 100%. Jadi mohon maaf. Sebenarnya harus kita bedakan antara teroris dengan Wahabi. Wahabi bukan teroris, bukan. Wahabi itu bukan teroris. Salafi itu bukan. Hanya dalam dakwanya keras. Ini bid'ah, ini sesat, ini haram. Bukan teroris, bukan Wahabi, nggak mentolerir, ngebom nggak. Atau Salafi. Kalau Wahabi itu dakwah Puritan, memurnikan ajaran Islam yang tidak ada zaman Nabi Muhammad, bid'ah, tahlilan, maulid Nabi, Isra Mi'raj dan segalanya lah, istighotha apa itu. Begitu pula Salafi dari Yaman. Kalau Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil dari kota Damaj. Di Indonesianya Arab itu Ja'far Talib yang baru meninggal, Karanganyar, Karanganyar, Al-Bukhari, Yasin bin Abi Thalib, As-Sofwah, An-Nida, itu Wahabi, itu Salafi. Kalau teroris lain lagi. Kalau teroris ini kadang kita kan campur aduk ya, semeraut antara Wahabi dengan teroris. Wahabi bukan teroris. Salafi juga bukan teroris. Teroris Al-Qaeda dan ISIS. Kalau Salafi agak radikal, lebih keras daripada Wahabi. Ente tahu ada orang tahlilan itu bid'ah, bubarkan. Itu Salafi itu dari Yaman. Walhasil kesimpulan apa yang saya sampaikan nih, Islam Nusantara satu-satunya way out, jalan keluar dari krisis berpikir, krisis bersikap dan seterusnya, gerakan-gerakan yang radikal. Kita sajikan konsep Islam Nusantara. Dan setiap tamu saya sajikan itu semuanya. Taliban datang PBNU. Taliban 10 orang datang PBNU. Saya ditahan di Guatemala 11 tahun. Ini tahan di penjara Pakistan 5 tahun. Ini penjara, walhasil semua bekas penjara semua itu. Saya sampaikan, ente ini begitu Soviet lari, langsung bicara syariat Islam. Ini yang menjadi penyebab keras ini. Di kita tidak. Begitu merdeka, tidak bicara negara Islam dulu. Bersatu dulu. Kuat dulu. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Kita punya tanah air dulu yang kuat. Di atas tanah air yang kuat itulah kita bangun masjid, pesantren, madrasah, dakwah, istighotha. Di atas tanah air yang kuat. Kalau tanahnya belum kuat, sudah bicara syariat Islam, syarat Islamnya nggak jalan, yang jelas perang saudara sudah 40 tahun. Saya sampaikan itu sama Taliban. Ya entah diterima apa enggak, pokoknya saya sampaikan begitulah. Tapi kalau selain Taliban, semua datang ke Afghanistan ingin seperti Nahdlatul Ulama. Maka ada 30 mahasiswa, 30 ya? 30. Angkatan pertama 22 ya. 22 terus sekarang ada 6. Ya itu lewat Nahdlatul Ulama waktu saya dulu, karena mereka tertarik ingin seperti cara berpikir umat Islam Afghanistan, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara. Begitu pula setiap tamu dari
Pakistan, dari mana-mana saya sampaikan Islam Nusantara. Alhamdulillah mulai ada pengaruhnya sampai-sampai Syekhul Azhar, siapa lagi yang ngomong? Siapa ya? Bahwa di Indonesia mempunyai tipologi yang luar biasa. Yang Islam Nusantara, Pancasila, dipuji oleh Syekh Azhar Ahmad Thayyib. Ya Allah, di kita sini malah dikatakan madhab sesat. Bukan madhab mas, bukan madhab, bukan firqah, bukan madhab, bukan sekte. Tipologi, khosois, mumayyizat. Islam tetap Islam, tapi kita punya khosois, mumayyizat, tipologi, ramah, santun, beradab, toleran. Itulah yang kita maksud dengan Islam Nusantara, bukan madhab baru, bukan. Hanya saya terganggu dengan itu. Kadang-kadang ada anak-anak yang baca sholawat pakai bahasa Jawa itu yang apa itu? Yang kadang kita lihat di YouTube itu. Allahumma sholli ala Jokowi, waduh, ada kan ya? Ada ya? Ya. Jadi mereka suudzon bahwa kita akan menjawakan Islam. Enggak, bukan. Tipologi. Kita enggak sedikit pun enggak menyentuh akidah syariah. Justru akidah syariah kita bangun di atas fondasi budaya. Fondasi budaya akan lestari, Islamnya akan kuat. Islam tanpa budaya radikal, budaya tanpa Islam menjadi kering atau sekuler kalau bahasa sekarangnya. Saya kira itu ya. Syukran wa dumtum fil barakatuh wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, ya saya persilakan, masih ada waktu 10 menit ya, untuk bertanya. Ya, silakan Mas, monggo. 1, 2. Ya. Yang cewek dulu. Syifa. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rosifah Jauhari dari mahasiswa kelas A8 Pasca Sarjana Universitas Wahid Hasim. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak, Ibu, Pak Yai. Mohon izin bertanya terkait bagaimana cara menyikapi sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa sekaligus menjadi keresahan saya sejauh ini, bahwa ajaran adiluhung Islam Nusantara itu kan bersifat asimilatif dengan budaya lokal, dan Gus Dur itu menggagas dalam waktu 1 dekade terakhir itu adanya pribumisasi Islam. Tapi yang terjadi adalah adanya rearabisasi para kaum habaib yang diikuti oleh para jamaahnya itu semakin fanatik, Pak Yai. Bagaimana cara kita menyikapi fenomena tersebut dengan adanya kebudayaan yang seperti ini, yang fanatik-fanatik itu, yang kemudian para masyarakat mengikuti habaib dan akhirnya budaya lokal itu mulai tergeser. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassut membutuhkan kecerdasan. Maka tidak bisa bersikap tawassut kecuali orang yang intelek. Fanatik simbol kebodohan. Simbol kebodohan. Jadi kalau orang fanatik berarti orang gitu aja, gampang. Fanatik itu simbol kebodohan. Mereka mohon maaf. Kosong ilmunya. Hanya selawatan, doa. Ya ada, yang alimnya ada, Pak Quraish Shihab, Pak Al-Wisyabi alim itu. Atau dulu di Malang siapa? Abdul Barfaqih ya. Itu alamah itu. Kalau kebanyakan kan selawatan. Apalagi jual minyak wangi, misik, tasbih. Ya Allah. Kita hormati. Kalau betul-betul dia Habib harus kita hormati. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, kata Al-Quran, saya nggak minta imbalan. Dakwahin saya nggak minta. Satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Yang betul-betul Habib ya, jangan yang tuan-tuan Kanjeng Habib. Jadi kita menghormati. Tapi karena mereka itu tidak berilmu, kita nggak usah ngikutin mereka. Kan mereka nggak ada bobot ilmunya.
kita hormati tapi nggak usah jadi ikutan, panutan. Itu aja. Pokoknya kalau ada orang kelompok fanatik berarti orang bodoh. Kalau kita ini tawas berarti orang cerdas. Itu aja udah.